Hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab syam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumil fitarin amin. Terima kasih pada Maulana, bukan Syekh Akbar, Syekh Kabir, soalnya sama-sama tua. Itu kalau sama-sama jadi patungnya Nabi Ibrahim, itu sama-sama ditulis kabiruhum hadza, ya wadama. Kita baru kemarin juga tahun Selasa juga dijelaskan sama Gus Nuril tentang masalah Agustusan. Ya, kita juga bicara tentang 17 Agustus. Nah, saya nggak bicara tentang ilmu otak-atik. Nanti ngomong kliniknya itu kan angkanya 17. 17 itu sesuai dengan apa? Itu kan nggak mau otak-atik. Saya dilahirkan sudah di atasnya perang kemerdekaan. Saya yang masih ingat itu benturan-benturan ketika zamannya komunis saja, jadi itu yang mengesankan. Ya buat saya sih tentang masalah kemerdekaan kita, ya kita isi semampu kita. Yang bekerja sebagai pegawai ya bekerjalah yang baik, diisi dengan yang baik. Yang pedagang ya sesuai dengan apa yang dilaksanakan sebagai pedagang. Minggu kemarin kan sudah kita terangkan ada 17 wasiat di dalam surat Isra. Itu umum, itu bukan ya ayyuhalladzina amanu, istilahnya ya ayyuhan nas. Pesannya kita menghormatin orang tua walaupun beda agama, kan banyak itu. Nggak boleh nyatut, nggak boleh. Kalau yang menghadapi sekarang katanya malam ini ada reformasi jilid kedua, jilid satunya aja udah salah kok. Saya ngikut Gus Dur. Terus terang aja saya ngikut Gus Dur. Gus Dur ngomong, salah sih kamu. Saya diturunkan kemudian reformasinya diserahkan kepada orang yang dulu-dulunya yang sama saja akhirnya. Begitu dilepas sama Gus Dur, korupsi makin terus hampir tiap hari. Pemerkosaan terus makin meningkat. Ya nggak perlu disalahkan, ya salahkan kita sendiri. Kenapa ente nyoblosnya si A, si B, si D? Barang kan yang disalahkan anggota DPR lagi. Itu seakan-akan lupa dia yang nyoblos dia sendiri gitu kan. Sekarang dikuyo-kuyo. Untung bukan zamannya Gus Dur. Kalau zamannya Gus Dur langsung impeachment turun itu. Nggak pakai tawaran lagi. Kalau Kang Amin masih ada, habis itu. Dikuyo-kuyo sampai sekarang penyelesaiannya belum ada. Yang ada sekarang maknya. Yang sepuh kan tinggal maknya. Wah rame maknya kan. Kurang puas hidupnya. Ketika menderita 32 tahun, sekarang baru 8 tahun, kurang 2 tahun melenceng kabur. Saya sih yang akui harus yang menang itu adalah Golkar kok. Sekarang Golkar yang menang, bukan PDI lagi. Terang-terangan kok tadi malam itu Golkar menang. Terus mau apa lagi yang menang Golkar kenyataan? Bahlil mimpin Golkar terang-terangan kok. Yang menang Golkar. Prabowo Golkar, ini Golkar, ini udah jelas terang-terangan yang menang adalah Golkar.
Tetap aja kan akhirnya ABG ketemu nasionalis. Apa ABG? ABRI, G-nya apa? B-nya birokrat, G-nya golongan. Ketemu sama nasionalis. Kelompok religius mana? Silem. Agama tiarap. PKB keder. Akan langsung ketika langsung ke KIM plus. KIM itu apa? Koalisi Indonesia Maju plus masuk sini. Besoknya nunggu putusan ini keder lagi gitu kan. Ya itulah dunia politik. Bagaimana mesranya Caimin dengan Mas Anies waktu Pilpres. Coba lihat sekarang, ngacir sendiri aja. Pusing mikirin utang. Saya ngomong utang berdasarkan, ditulis saja di situ. Ngomong itu kan berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu kita ketika mencalonkan diri sebagai presiden ataupun calon presiden. Itu, waduh, ada Presiden Soekarno datang. Iya. Bagaimana memberantas korupsi? Bagaimana memberantas judi? Ribut katanya bandarnya ada apa? Inisialnya T. Setelah diuber-uber hilang lagi. Yang jalan itu kasus timah. Tapi itu tidak. Ya lagi jalan lah gitu kan. Ya kita ngamatin aja lah. Nggak tahu sekarang bubar apa belum, katanya belum ada bubar. Tapi yang jelas pada sesi yang pertama tadi pagi dolar naik gitu. Dolar naik itu artinya rupiahnya turun gitu kan. Isunya yang dikembangkan gitu kan. Itu adalah reformasi jilid 2. Sama saja ketika Tiananmen itu ada pergerakan di China itu kan 20 tahun yang lalu, itu saya masih ingat aja tuh. Anjlok semua pasar bursa. Tapi tadi tuh saya belum lihat di channel IDX ya. Ras enggak gitu. Maksudnya ras itu modal asing kabur enggak gitu kan. Kalau yang cerita-cerita begitu sih ecek-ecek gitu. Yang gedenya ini kan. Seingat saya waktu lagi saya tuh ada di Sampurna di sana tuh lagi ngobrol sama teman yang dari Jerman. Itu dolar di lift itu isinya mobil isinya dolar, katanya mau dibawa ke luar negeri katanya. Nggak tahu punya siapa. Menjelang ribut itu, saya ada di sana. Nah, saya ke sana kan lagi nyocokkan, waktu itu masih seneng-senengnya nyari duit gitu kan. Jadi enggak gitu kan. Jerman, saya dapat pesanan dari Jerman tentang kucai. Tahu kucai? Nggak tahu kan kucai? Ya sudah ceritanya. Kayak bawang tapi kembang daunnya kecil-kecil. Itu ketika itu kucai itu di Jerman ongkos potongnya sama barangnya gedean ongkos potongnya. Makanya dia pesen ini. Tapi saya ketika itu geger bakar-bakaran di Jakarta, saya akhirnya dipindahkan proyek itu ke Thailand. Apes lagi saya. Padahal lo nyari saya di sana di Ciwidey, ketemu pesantrennya. Sekarang kayaknya udah meninggal. Itu tiap Lufthansa itu adanya hari Rabu sama apa seminggu 2 kali. Itu bisa lewat Lufthansa. Satu kontainer. Tadinya mau kaya nggak jadi, kayak monyet akhirnya. Sama ketika
itu apalagi itu sidat sama itu kasusnya buat saya itu kan udah habis-habisan investasi tentang penelitian tentang apa akhirnya nggak jadi, malah saya sidat itu ditayu saya berbulan-bulan di situ karena sidat itu adanya di Tayu ketika itu yang kuat, yang lainnya di Sukabumi, yang di Banyuwangi nggak kuat. Sekarang mulai ribut, sekarang ngerti sekarang bahwa tentang peternakan pengembangbiakan sidat laris sama saja dengan udang gala, udang darat itu. Nah kalau di Indonesia di Jakarta naruh udang di mana? Di penggorengan adanya gitu kan. Jadi bicara sekarang komunikasi dengan saya nggak tahu ujung-ujungnya. Kan sudah benar itu MK diputuskan jebret. Ya kan? MK suruh bertanggung jawab. Lah MK kan kerjaannya memutuskan. Orang yang ngadu baru diputuskan, hasilnya itu. Aturannya harus ngikut MK, yang satu enggak, harus pakai yang ada MA. Nah tadi siang kan belum dibatalkan, baru ditunda. Yang beredar itu sekarang dibatalkan. Apa aja kan cepat bener, padahal ditunda. Katanya KPU semua urusannya pada KPU-nya nggak berani. Karena permasalahan ini pernah dijadikan begini, tidak dikonsultasikan, akhirnya disalahkan lagi sama ADR. Tapi saya hanya ngasih tahu saja ini loh, itu secara konstitusi. Saya ngamatin di yang ini nanti rame lagi nih kalau ngomong mudah-mudahan salah. Apanya kelihatan tadi setelah siang itu, setelah jam 2 ke sini itu mulai mantan-mantan Bromocora tuh keluar semua. Saya menerima dari kejauhan saja, itu kan. Bukan saya pakai telepati, ada yang ngirimkan beritanya ini loh, yang ini, yang ini. Yang naik itu Mas Repli, Habibur Rahman, Ikrar, nggak ada yang lain-lainnya. Mbahnya kamu nggak ada, belum dapat duit, tapi teriak-teriak di togel. Ya nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Padahal chance itu, mungkin besok lagi ada lagi, mungkin baru turun itu dana. Nggak mungkin kalau nggak ada dananya, siapa sih teriak-teriak dari pagi gitu. Konon yang pro Anies katanya ngumpulkan duit, ya silahkan gitu kan. Kalau saya sih tinggal dilaksanakan apa nggak silahkan aja gitu loh. Buat saya tetap saja saya kekeh dengan golput, silahkan sampai nurut gitu. Jadi Syekh Nawawi salah ngalamatnya ke saya, percuma, saya itu golput. Tinggal dengarkan omongannya maknya aja. Kayaknya kualat nih lama-lama orang ini gitu kan. Nanti kalau ngomong salah saya diuber-uber lagi gitu kan. Mikirin Imin nama Ipul aja puyeng. Dari mana kita mulai gitu loh, Imin apa Ipul gitu kan. Yang satunya kekeh. Ya sudahlah, biarin aja situ tawur pada sama ambruknya gitu kan. Kalau saya banyak telepon gitu, ini dari itu. Saya itu bukan zuriyah. Di NU itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Terus dikira kalau saya itu sama NU ada apa-apa, nggak ada apa-apanya.
Pengurus NU bukan, RT ranting bukan, MWC enggak, apalagi PB. Enggak ada apa-apanya gitu. Cuma kalau NU-nya diaduk-aduk, NU-nya ya organisasinya dijelek-jelekan, saya nggak terima. Ngomong NU, miskin, melarat, dari dulu juga melarat. Saya katakan dulu NU itu bikin kantor segitu utang kan. Apa kalian itu ngikut nombok? Enggak. Ributnya aja gitu kan. Pernah urunan gitu buat kantor NU untuk ngecat untuk apa tuh? Enggak. Ributnya aja. Gus Dur pasang badan. Utang. Untung aja utangnya itu dapat apa tuh pemutihannya. Alhamdulillah sebelum meninggal sudah diputihkan. Daripada saya pinjam, daripada saya minta dihadiahkan beban mental, saya lebih baik utang. Utang itu nunggu saya sampai dengan saya mampu. Kalau nggak mampu saya mati. Ya Allahumma waghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina gitu kan. Walaupun ketika itu masih kurangan dana yang di belakang kurang. Masalah pembebasan tanah, utang. Pertanyaannya kan apa ada yang berani pengurus sekarang utang duit buat bangun? Gak ada. Ributnya aja pakai baju koko. Buat saya seorang Nahdliyin yang bukan ngomong depan ini, bukan struktural, ya silakanlah yang struktural itu turun ke bawah, bikin jadwal kapan wilayah ini didatangi, wilayah ini didatangi, wilayah ini didatangi. Jangan di Jakarta melulu. Enak di Jakarta apa-apa ada. Mau pecel, mau rawon, mau apa, ada semua komplit. Pulang lo ke bawah ngaji di kampung-kampung mejen. Dikerubuti nyamuk. Iya, orang datang ke sana dimintain duit, dikiranya punya duit karena orang Jakarta. Balik lagi tentang masalah MK. Ya sudah ikutin aja lah kita sebagai yang ngaji di sini. Cuma kita hanya pesan waspada. Waspada kalau ada pergolakan ini. Kalau nggak bisa tekniknya bagaimana cara menghilang, jangan coba-coba kalau lagi begini terus ikut-ikutan demo. Libas hilang juga gitu loh. Yang ada kan ramenya saja ketika siap kelompok sapu jagat ngikat, itu kan pada hilang. Kita harus tahu strateginya gitu kan. Melihat siapa yang di samping. Kalau demo tuh melihat gitu, di samping itu siapa, di depan siapa, dari jauh siapa. Terus haho naik manjat. Itu yang nanjat-nanjat udah direkam semua itu. Lu kira Intel itu budek? Enggak. Jadi kita harus tahu gitu loh. Apa yang dikatakan istilah loss dan escape. Loss hilang semuanya. Bagaimana cara mendatangkan hilang? Ya, menurut kamu sendiri gitu. Itu mau menghilangkan kamu dari jejak masih kelayar, keluyur di situ. Ya keciduk. Ketika keciduk terus ditendang terus, ampun.
Kayak maling kesiangan naik genteng kan kepung-kepung. Oh, joget-joget di atas itu saya ngeliat di TV itu. Begitu ketangkep kayak ayam sayur. Nggih boten. Palinsus tuh ada tuh. Udah ketawa aja tuh gitu. Cocok katanya gitu kan. Pak, saya nggak ngajarin nih Pak, biasa aja, cuma mudah-mudahan sama-sama selamatnya aja. Ntar tahu kuncinya dia gitu, orang pada lari kuncinya gitu, enggak. Iya. Sekarang itu gampang sekali gitu kan. Kalau sudah kena mukanya, langsung set 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 set. Udah 24 jam. Tapi kalau Firly Bahuri sih gak kena-kena walaupun disatset-satset juga. Ya kan? Sampai sekarang masih jalan-jalan main badminton apa. Beda lagi itu sih. Punya Haji Dewa. Coba Ramli model begitu terus ini wah kelihatan. Apalagi udah kelihatan matanya botak, dikuncir apa itu dan ini, ayo gampang. Ya kalau gitu, siapa tahu Hendro sana tuh ngikut demo gitu. Terus kayak cengengesan naik pagar tuh, hahaha, kayak sok kuat gitu. Udah selesai semua begitu, naik. Jebret. Sudah ada di Komdak semua tuh. Dan itu wilayahnya Jakarta Pusat ke sana, udah selesai semua. Kalau ada apa-apa tinggal cek. Nggak selesai ditembak, dikarungin, gitu. Ntar disalahkan lagi. Ya saya nggak inginkan tentang itu gitu loh. Dengan itu. Saya diajarin begini juga, gurunya tuh guru besar kepolisian gitu kan. Hati-hati kalau begini-begini Mas. Ya asalnya saya menerbitkan bukunya Gus Dur, ketemu di sana begini ngobrol panjang trik-triknya dia ketika menginvestigasi begini. Oh. Tapi kan biasanya maling antara maling sama polisi yang itu ada polisinya juga kan. Pinteran malingnya. Cuma se ini aja. Selangkah aja. Lebih cepat. Cuma karena didukung oleh peralatan cepat sekarang itu. Misalkan Romli habis nimpuk di DPR di sana, polisinya tuh kecengkang atau kepalanya putus. Romli kabur lagi ke Medan gitu kan. Di Medan dia campur sama India keling di sana. Kalian tahu kan? Di Medan kalau udah campur India keling udah hebat. Bahasa Jawa lagi. Iya. Saya aja bingung yang keling itu apakah orang Aceh, apakah orang India, saya bingung. Ya karena kalau campur kampung India keling itu bingung saya tuh. Udah makannya ambrak-ambrakan. Katanya orang India doyan babi gitu kan. Jadi saya pesankan ya hati-hati saja lah kalau udah negara. Mudah-mudahan sih selesai itu begitu-begitu aja kok diributin gitu. Kalau saya ya karena saya sudah bukan orang politisasi, bukan orang politik praktis, tidak. Ya hanya kalau malam aja gitu kan. Malah saya tuh seneng lihat kampanyenya Kamala Harris dengan Obama sama istrinya tadi malam itu sampai subuh, sampai dapat uang 77,6 triliun. Mereka anggotanya rakyatnya nyumbang. Kalau kita kan di sini rakyatnya disumbang.
Yang satunya ngolok-ngolokin Kamala. Apa itu? India bukan, Afrika bukan, katanya. Kata siapa? Trumpnya gitu kan. Ngomongin sama Biden, udahlah, udah tua, udah toyok, masih apa-apa, jalan aja nggak bener. Masuk kampanye lagi katanya gitu. Oh, begitu ya cara kampanye, masih olok-olokan gitu. Lu kalau ngomong begitu sama maknya lu kemplang loh. Jadi kalau saya mengamatinya adalah Golkar lagi menang bertarung dengan PDIP. Itu saja kok. Yang partai hijaunya ya nempel sana, nempel sini, jalur selamat. Karena yang satu juga puyeng juga, Caimin juga dengan utangnya. Bener saya ngomong itu, orang calonkan itu utangnya gede itu. Saya pernah ketemu orang yang mencalonkan jadi wakil presiden. Rumah 2 di Bangka hilang. Dijual. Ketika itu harga 5 miliar apa berapa? 2, ya 10 miliar lah. Hilang, habis. Lu kira nggak ngeluarin duit? Puyeng. Puyengnya karena belum ada keputusan siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi ini, kan belum kelihatan itu di Prabowo. Sedangkan udah berapa bulan. Utang kalau miliaran kan sudah hitungannya lain. Kalau ente kan ukurannya kredit panci. Kredit panci sama udah lagi. Kreditnya sama Kuseni. Wah ya udah beres. Nah, gitu kalau sikap saya tetap itu. Pegel Mas, kalau mau silakan ikutin. Saya punya keponakan kemarin itu kampanye 4 miliar tuh. DPR habis diserang. Oh Pak, 4 miliar. Kalau kawin janda udah setrek gitu. Dibuang begitu aja. 4 miliar. Itu kalau buat beli wignya Romli udah dapat berapa? Ya. Nah, yang ngaji aja udah, yang paling enak, udah nggak usah mikirin dunia itu. Yang penting kita Agustusan kemerdekaan kita isi dengan belajar dan ngaji, mencerdaskan diri sendiri, udah selesai. Saya minta maaf lagi kepada di muka umum ini, saya kemarin ngojlok kepada Hendro. Balik lagi nih masalah Hendro. Bukan saya itu tidak sayang sama Hendro. Agak seret ya, makannya agak seret kalau dia melin gitu. Bukan. Cecapliknya agak kenceng gitu. Enggak, saya. Kalau minta sama Tuhan yang sopan, yang beneran sungguhan gitu loh. Ini sekarang udah pakai pecinya agak kelihatan jidatnya. Ini pecinya dia nih. Nah, kalau kemarin nggak ada jidatnya itu sujudnya, terus terang saja saya ngomong itu sujudnya itu harus atau sujud itu ini harus nempel dengan batu rata. Itu loh. Terus tangannya tuh jangan kayak anjing begini nongkrong begini, enggak, tangannya ada begini. Allahu Akbar, sujud tek. Itu di depan paha itu lempeng lurus. Bukan begini. Itu si anjing nongkrong. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Saya kemarin sama ibu-ibu debat. Bapak ngomong katanya, Ustadz ngomong katanya kepiting itu haram. Lah iya kalau menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pegangannya halalan thayyibah. Tidak hanya sekedar halal tapi harus thayyibah itu. Kalau Anda mengatakan halal, oke silakan kepiting halal. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak baik. Ada apa gerangan di dalamnya? Silakan diteliti.
Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau kepiting hidup di dua alam. Saya ngikutin, saya bukan ngarang. Karena di sana hewan yang punya kuku tajam, paruh tajam, menjijikkan, itu haram hukumnya. Kalian makan bekicot, nggak menjijikkan, monggo silakan. Buat saya menjijikkan berarti haram gitu loh. Apa tutut apa titit tadi tuh? Tutut. Oh ya, kalau titit itu Romli itu. Saya nggak boleh melihat ke sana kalau ngomong titit ya di sini. Itu kalau saya mengatakan haram karena hidup di dua alam gitu. Bagi yang seneng sama tutut, ya silakan monggo itu halal, halal silakan. Tapi buat saya tidak. Sambal tuh halal buat yang enak. Buat saya sambal enggak, haram banget ini. Gitu loh. Jadi standar halalan toyibanya itu. Jadi enggak bla bla. Ada sekarang mulai, saya juga lagi mengamati tentang monkey fox. Fox itu cacar yang diasal dari Afrika, terutama dari Kongo. Itu melalui monyet. Pertanyaan saya, apakah orang itu banyak makan monyet terus jadi keluar cacarnya? Apakah yang menularkan liurnya monyet kepada orang, monyetnya punya cacar? Itu. Sekarang di screening semua yang masuk dari Afrika, tapi yang masuk tapi bukan COVID, cacar. Menyebarnya itu dengan berhubungan lawan jenis ataupun sesama jenis, liur, udara juga kena. Itu namanya monkey pox, M-pox gitu, M-P-O-X. Gitu kan. Indonesia sudah waspada karena Singapura udah kemasukan. Kan kalau sudah kemasukan kayak dulu lagi COVID udah seminggu masuk terus masuk seribut. Pertanyaannya kan itu tetap saja saya mengatakan, apakah itu orang itu sering makan monyet atau monyetnya yang menularkan, atau orang itu monyetnya sudah ada kemudian dimakan akhirnya. Kayak COVID itu kan asalnya kelelawar. Cuma kan nggak terima yang makan kelelawarnya nggak terima. Kok saya enggak? Ketika itu orang Manadonya, orang Tomohonnya enggak kok. Belum. Bukan azab, namanya ukubahnya itu belum sampai ke sana. Ya kita waspada aja tentang kesehatan. Kalau bicara stunting saya nggak tahu, saya nampaknya saya lagi hitung kayaknya sih 10% itu bocor tuh kalau modelnya begitu. Karena satu daerah, walaupun ada sekarang itu ada yang ngurusin di bawah presiden, namanya Badan Gizi. Tapi kesempatan untuk itu masih banyak gitu kan. Misalkan dari kerupuk gitu kan. Kerupuknya goreng minyak apa pakai kerupuk wedi gitu kan, bisa jadi gitu kan. Tahu kerupuk wedi? Ya, kerupuknya digorengnya pakai pasir. Makanya kan medeni dia kan. Kayak dia medeni kerupuknya. Apa itu kan ya? Kerupuk miskin. Nah, itu Cirebon banyak itu kerupuk miskin. Sudah yang digoreng, yang dijual miskin, yang dagang juga miskin. Wah, sama saja kayak reminggat. Itu. Saya sih kembalikan lagi kepada kemarin saja ngaji, itu ada 16 wasiat itu saja. Karena anjurannya bukan kepada orang yang beriman saja. Wahnan ala wahnin karhan ala tusrik billah.
Sama semua orang di di agama apapun, jangan sampai menyekutukan Tuhan. Walaupun menurut kepercayaan kita mereka menyekutukan Tuhan, tapi dia tetap mengatakan tidak. Padahal kita mengatakan innahu salisus salasa. Percayaan dia. Ya, nggak tambah-tambah nih. Baru jam 21.13, masih jauh 2 jam lagi. Suratul Kahfi. Jamaknya kahfun itu kuhuf. Kahfun bahasa Inggrisnya itu pakai bahasa Inggris itu kalau bahasa Inggris cafe, cave. Pakainya Victor. Kalau kafe pakai F, kafe itu namanya kahwaji. Dari kata-kata kahwa kopi, tempat makan kopi itu kahwaji. Dan itu bukan bahasa Arab sebetulnya. Bahasa Turki diarabkan. Laundry, mikwatun itu adalah setrikaan. Ya kan? Kalau laundry namanya mikwaji. Itu bahasa Arab campur dengan bahasa nggak tahu ya kalau yang ada orang namanya Sairoji itu asalnya tukang siroj itu adalah tukang karpet. Nggak tahu ada begitunya. Ya sama di bahasa Inggris juga ada begitunya kan. Tukang daging apa, tukang sayur apa, kan ada bahasanya. Grocery. Dari green grows. Jadinya grocery. Nah, sulat sih. Tukang kebon. Kebon itu albustanu. Kebon. Tukang kebon. Bustaniun. Gampang. Kalau Bustanul Arifin gitu kan. Balik lagi. Ada fadilah di surat Al-Kahfi. Ini orang sering mengamalkan surat Kahfi, surat Waqiah. Di 10 ayat yang pertama dan 10 akhir yang bagian terakhirnya itu ada fadilahnya. Silakan kalau yang mau mengamalkan. Hasilnya apa? Ya nanti kita ketahui bersama. Masalahnya mau ngamalkan enggak. Nyatet amalan udah 3 buku, enggak ada yang diamalkan. Nggak tahu. Alhamdulillah bisa minggat nggak bisa balik. Ya iya. Ada amal-amalan. Ada orang mengamalkan itu surat Waqiah menjelang maghrib. Artinya asar. Ada. Asal istiqomah aja silakan. Kalau saya sih tetap mengamalkan surat cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Itu aja hafal-hafalan. Oh nyari kan mikir kan. Enggak ada surat cintanya itu. Yang ada tuh satu doanya. Ya Robbana, ya Robbana. Zolamna anfusana. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu kan enak dihafalkan, dibaca ketika udah gerimis-gerimis begitu kan. Saya ngomong kepada santri saya walau yang perempuan walaupun saya terangkan. Kamu suatu saat sudah berkeluarga itu ada waktunya yang krisis sekali. Nggak punya duit, hujan gerimis, popok pada masih basah. Anak yang satu nangis saja bisulan, yang satunya ingusan. Mau masak beras nggak ada, suami nggak pulang-pulang. Dengar suaminya lagi selingkuh. Wah berat itu ya. Kalau Irul udah biasa begitu tuh.
Iya kan saya bilang. Terus kamu ngomong Tuhan tidak. Orang lain tuh Cina-Cina enak apa ini kan ngomong begitu. Ada teman kita di sini yang suaminya kena kasus, cobalah diamalkan itu yang namanya sholawat naria. Syaratnya istiqomah, nggak kuat. Dia nggak pulang-pulang akhirnya. Coba kalau kita melakukan rezeki pengen kenceng, bagian rezeki no pojok. Begini saja doa nggak mau. Tuhan mau diapakan begini aja nggak mau. Wong syaratnya berdoa itu di samping ikhlas dan lain sebagainya, berwudu dan menghadap kiblat. Tangannya tuh nyadong membuktikan bahwa kita butuh kepada Allah. Ya nggak mau berarti tidak butuh sama Allah. Ya sudah, untung tadi bibarokatil kafi wan nun kun fayakun akan terus begitu. Dro, saya cuma hanya ngasih tahu saja, saya nggak maksa kamu angkat tangannya. Nanti ada bibarokatil kafi wan nun, artinya kun fayakun, ya udah kun fayakun begitu, gitu loh. Katanya kalau kun fayakun jadi sugi, enggak, ngepet dulu gitu kan. Itu cerita sepintas tentang surat Kahfi. Para hadirin, di dalam surat Al-Kahfi, saya itu tadi udah nulis. Nama-nama Ashabul Kahfi. Ya saya takut ada namanya Romli gitu kan, takut gitu. Muksalmina pertama. Namanya ke orang Indonesia ya. Tamliha. Tapi saya ada Maliha. Anaknya Mbak Yeni itu Maliha namanya. Martunis, Nainuis, rupanya senang huruf S ya. Sariulis, Junawanis. Terus yang tukang gembalanya itu namanya Falyatatiunis. Terus nama anjingnya itu Kitmir bin Romli, bukan, Imron atau Rayyan. Bukan. Ini tercatat di dalam sejarahnya. Kapan? Nah ini kapan kita tuh masih dikira-kira ketika itu kerajaannya adalah Raja Romawi lagi berkuasa. Kadang-kadang buat orang yang seneng tawasul, Ashabul Kahfi disebutkan, tapi pas giliran nama anjingnya nggak disebutkan gitu kan. Karena di situ ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 3, 4 dengan anjing, ada yang 4, 5 dengan anjing, ya kan? Ada yang 6, 7 dengan anjing, ada orang 7, 8 dengan anjing. Wa basitun diraihi bil wasit.
Si anjing itu selalu siap itu melel. Wa huwa basitun dzira'aihi bil wasid. Cara tidurnya, Masya Allah, ketika matahari ke kanan, golongan Ashabul Kahfi ke kiri. Jadi nggak kepanasan. Semua bareng duduk. Kalau mataharinya sinarnya ke kiri, dia rame-rame ke kanan. Tapi Ashabul Kahfi nggak pernah menetap, tidak pernah berubah. Karena kalau tidak berubah, maka badan daripada atau jasad daripada Ashabul Kahfi akan rusak dimakan tanah kalau dia diam. Itu rahasianya kenapa dia ke kanan, kenapa dia ke kiri. Itu kata ahli tafsir. Nah ini kan yang lagi ribut tafsir dulu kan, ada tafsirnya MK, ada tafsirnya MA, ada tafsirnya DPR. Ternyata mereka berdebat itu kan tentang pilkada. Ya kan, jadi ada perbedaan itu biasa gitu loh. Awalnya surat Al-Kahfi itu dengan kata-kata Alhamdulillah. Ya udah kalau bicara Alhamdulillah, ya dari dulu kenapa kok Allah menyebutkan memuji sendiri gitu kan. Dengan kalimat Alhamdulillah. Di tafsir ini mengatakan ketika Allah mengatakan Alhamdulillah sama saja dengan surat Al-Fatihah Alhamdulillah. Itu menunjukkan tentang kehebatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Bukan kepada dirinya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menerima Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan Alhamdulillah. Udah jangan diceritakan bagaimana Nabi itu dibukit dari mana gitu kan. Ada yang setan itu tanahnya diludahi terus jadi apa saya nggak tahu itu kan, ada ceritanya masing-masing. Alhamdulillah lagi kata. Ketika kitab atau Al-Quran diserahkan kepada Rasulullah itu tidak ada kekurangan apapun. Dibuktikan. Tapi ingat, Quran itu bukan kamus. Ntar pengennya kayak kamus apa aja ada. Sampean aja bingung, saya juga kadang-kadang baca Quran bingung. Cerita Nabi Musa ada di sini, ntar pindah lagi ke sana. Itu siapa yang ngatur, saya juga bingung. Tapi ya udahlah, karena Quran itu dibaca akan mendapatkan pahala walaupun tidak mengerti artinya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, bacanya itu merupakan ibadah. Cuma kita mau apa enggak gitu loh baca Quran. Orang kalau mengerti kalau baca Quran kan semuanya Quran kan. Harus pakai baca Quran yang gede itu. Kelamaan, kulhu aja cukup. Tapi bukan berarti kemana-mana cuma apal kulhu gitu loh. Ya dibaca, tadabbur tentang isinya kalau mengerti gitu loh. Orang 3 kali aja baca kulhu seakan-akan kita baca Quran sepenuhnya. Bagi orang yang tidak mengerti baca Quran. Bagi yang mengerti ya lain gitu kan. Sanksi seperti sanksi itu kan beda-beda antara sesama makhluk Tuhan. Seorang raja di siang hari berkumpul dengan istrinya, maka bayar denda. Dendanya bukan beras yang 1 mud atau kutul balat, tapi puasa. Haram bagi raja itu untuk membayar pakai kutul balat. Kalau dia mampu, dia sekarung juga bisa kan.
Tapi kalau yang wajib adalah dia suruh puasa. Beda kan, gitu kan, dengan orang kita yang biasa atau sedang ada menengah ke atas. Di sini tekanannya kaburat kalimatan tahruju min afwahim iyaqulu illa kadziba. Ini kata-kata bohong. Saya tuh sampai belum dapat jawaban dari Amukure Shihab. Seringkali kadzdzaba wa tawalla. Apa sih yang dimaksudkan bohong, membohongin agama yang sebenarnya itu? Itu saya masih belum menyelesaikan. Karena di situ berat sekali hukumannya gitu kan. Coba baca gantian Kang ayat yang ke-6. Fala'allaka bahihun nafsaka ala atharihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bahihun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna 'alayha shahidan jurza. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Kiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ya, ini konsepnya yang pakai pendakwah gitu. Kalau sudah diisolul khair menyampaikan dakwanya, terus apa sedih kalau tidak bisa menyampaikan? Saya itu atas anjuran ini saya nggak perlu sedih gitu loh. Apa yang saya sampaikan sampean tidak menerimanya, nggak perlu. Jangankan setingkat saya, singkat Rasulullah SAW. Nggak perlu sedih, dijalankan aja gitu loh. Jalankan aja. Itu adalah cobaan gitu kan. Tapi pada catatan terakhirnya itu wala tahzan alaihim. Udah sedih tapi jangan takut, jangan takut. Bahwa innallaha ma'ana, yakin gitu loh, nggak usah takut gitu kan. Terus am hasibta, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba id awal fitniyatu ila al-kahfi wa qalu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Apakah sampean mengira ya Muhammad bahwa Ashabul Kahfi itu
membuat terheran-heran, tidak gitu loh. Ada orang yang hidup sekian puluh tahun atas dasar kekuasaannya Allah. Ada gitu loh. Jadi kalau sampai nasibnya lagi diuber-uber, ini kan ceritanya diuber-uber nih. Tadi kan begitu, habis nyobek bendera di DPR, bakar di DPR, kabur gitu kan. Nah, ya doanya ya ini gitu loh. Doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Saya ijazahkan kepada kalian di sini karena ini doanya satu-satu. Ada dua, Rabbana satunya lagi ada. Itu yang disampaikan oleh Gus Dur. Sanadnya dari Gus Dur ke bapaknya itu Kiai Wahid Hasyim, dari Wahid Hasyim kepada Hasyim, Kiai Hasyim, kemudian Kiai Asy'ari. Terus kata Gus Dur, langsung aja kilat, langsung ke Sunan Ampel. Kok cepet Pak? Biar cepet selesai katanya. Kamu udah itu kan. Itu doa saya. Jadi begini ceritanya, ini cerita doa ini kan gitu. Saya udah sering ceritakan. Di mana-mana doanya itu cuma orang sakit, orang pengantenan, orang apa. Doanya ini ada dua sebetulnya versinya gitu. Saya kan kesel sebagai santrinya, kok pelit bener sih Kiai ini gitu kan. Doa kok di mana-mana gitu. Pak, nggak ada lain yang doa. Itu saya ingat ketika itu 40 harinya adik iparnya Pak Hamid Bedowi. Saya datang ke sana sama bapak saya yang baca tahlil, yang baca doa adalah Gus Dur. Saya ngomong, kok pelit bener Pak doanya. Asalnya saya dimarahin gitu waktu doa itu. Tadi itu Allahul kafi wa qasatul kafi kafanil kafi wa anul kafi. Doa kok semua cukup. Minta sama Tuhan tuh kaya katanya. Diam aja saya. Kan saya udah ngomong Pak, beli berlian saya cukup, beli mobil saya cukup semua kan. Iya, tapi minta tuh, wahai Allah, mudah-mudahan doanya saya itu dikabul. Saya minta A, B, C, D, E, F. Itu kan boleh katanya. Udah rame sama Gus Dur, daripada di situ rame Gus Dur saya itu. Terus saya gantian balik ngomong. Lah Bapak doa cuma itu aja. Bana hablana miladunka rahmah wa hayyi lana saudara. Ujung-ujungnya yang hafal cuma itu. Udah kan, tapi nanti kalau ada orang nanya, katanya ada kesempatan kalau minta ijazah kepada kamu apa doa saya, yaitu sanadnya yang tadi itu, yang singkat itu, saya dari bapaknya, dari kakeknya Kasim, dari terus langsung ke Sunan Ampel. Nah kalau ditulis kan sebuku sendiri katanya, ya udah, ya siapa aja gitu sama dia gitu kan, nurut aja lah gitu kan. Wa darabna azan ala azanihimul kahfil kahfi sinina ada. Bukan ada sinin tapi sinina ada. Oleh karena itu kahfi itu, ashabul kahfi di situ tuh nggak jelas berapa orangnya, berapa lamanya, pakainya kalimat sinina adada. Semua ba'atsahum, bangunkan lagi kan mereka itu. Jadi ini adalah merupakan kekuasaan Tuhan. Nggak perlu heran, begini pun terjadi. Apakah sekarang itu ada? Mungkin ada. Seperti Ashabul Kahfi. Gitu loh. Artinya demi kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kejadiannya Ashabul Kahfi bukan pada waktunya zaman Rasulullah SAW, tapi waktu kejadian, waktu jaya-jayanya Raja Romawi bernama Us begitulah, nggak lupa saya itu namanya. Ya Damaskus lah. Iya Damaskus orang Padang. Yang jual itu nasi apa? Al-Fatihah.
Iya, iya.